nggak besar kan dik? Nggak kelihatan bu. Nggak kelihatan ya. Namanya kan tutup tembok. Masih sama. Sama ya? Dan apa? Apa ya? Jadi Allah menciptakan manusia Kejadian pasal 1 ayat 27 mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Dan Kejadian 2 ayat 7 mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia, Allah memberikan rohnya kepada manusia sehingga manusia itu bisa bersekutu dengan Allah, karena Allah itu adalah roh, sebagaimana Yohanes pasal 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh, barang siapa menyembahnya hendaklah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini adalah atribut Allah, bahwa Allah itu roh. Kemudian Kejadian 1 ayat 28, Allah memberikan kepada manusia mandat untuk manusia bisa menguasai ciptaan Allah yang lainnya. Di sini kita melihat bahwa manusia itu sebagai wakil penguasa yang diberikan mandat untuk menguasai ciptaan Tuhan yang lain. Kemudian Kejadian pasal 2 ayat 17, Allah memberikan satu perjanjian kepada manusia bahwa ada buah pohon dalam taman itu yang tidak boleh mereka makan, karena ketika mereka memakannya mereka akan mati. Ini adalah perjanjian, dan kita melihat hubungan antara Tuhan dan hamba di dalam teks ini. Jadi Allah menciptakan manusia segambar serupa dengan Allah supaya Allah itu bisa bersekutu dengan manusia bisa hidup dalam persekutuan dengan Allah, karena memang inilah adalah prinsip penciptaan. Sebagaimana ikan itu hidup di air, burung itu di udara, pohon itu berakar di tanah, demikian juga orang yang diciptakan oleh Tuhan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ini adalah prinsip penciptaan. Tapi persoalannya kenapa banyak sekali, atau pertanyaannya mengapa banyak sekali masalah yang terjadi dalam hidup manusia? Masalah yang terjadi dalam hidup manusia itu terjadi ketika Kejadian pasal 3. Kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 5. Kecilan ya? Sorry. Ya, seperti saya imut. Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Kejadian di Taman Eden, kita lihat di situ bahwa ular, dia dalam bentuk iblis dalam bentuk ular datang menggoda manusia. Dia berkata bahwa tentu Allah berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya, kan? Karena ketika boleh kamu makan buahnya, ya seperti itulah intinya. Dan yang terjadi, manusia mengikuti apa yang dikatakan oleh setan itu, manusia tergoda, sehingga manusia memang mereka tidak mati secara fisik, tetapi mereka mengalami kematian rohani, mereka menjadi terpisah dari Allah. Dan Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua manusia itu telah berdosa, mereka menjadi kehilangan kemuliaan Allah. Dan dalam pasal 3 ayat 10 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Artinya semua manusia itu sudah berdosa, karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Dan yang terjadi adalah karena mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh setan, mereka akhirnya berada di bawah kendali setan karena lebih taat pada apa yang dikatakan oleh setan daripada oleh Allah. Inilah yang disebut masalah fundamental yang terjadi dalam hidup manusia. Orang bertanya, apa hubungannya apa yang dilakukan oleh Adam dengan kehidupan kita saat ini? Tapi Roma pasal 5 ayat 12, Roma pasal 5 ayat 12 mengatakan bahwa sama seperti dosa itu masuk ke dalam ke dunia oleh satu orang, demikian juga maut. Maka apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Adam itu
itu dosanya sampai kepada manusia yang selanjutnya, karena kita semua adalah keturunan Adam. Apa yang terjadi selanjutnya dengan keadaan manusia yang telah berdosa ini? Yang terjadi adalah manusia akhirnya menjadi anak-anak iblis. Yohanes pasal 8 ayat 44 mengatakan demikian, bahwa iblis adalah bapamu. Jadi yang terjadi adalah manusia menjadi anak-anak iblis dan keadaan rohaninya menjadi mati. Efesus pasal 2 ayat 1. Keadaan rohani menjadi mati mengakibatkan manusia mengalami masalah-masalah rohani dalam hidupnya. Masalah rohani yang terjadi dalam hidup mereka membuat manusia akhirnya terjerumus ke dalam penyembahan berhala. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 2 mengatakan demikian. Efesus pasal 2 ayat 2. Manusia terjerumus ke dalam penyembahan berhala, hidupnya akhirnya dikuasai oleh nasib. Mereka percaya kepada tahyul-tahyul. Itu yang terjadi dengan kehidupan manusia. Manusia bukan hanya mengalami masalah rohani, tetapi juga mengalami masalah-masalah mental. Efesus pasal 2 ayat 3, kemudian Matius pasal 11 ayat 28. Manusia hidup dalam kecemasan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan, sehingga orang juga akhirnya bisa mengalami stres, depresi, sulit tidur, bunuh diri, dan ada yang mengkonsumsi obat tidur, mengkonsumsi narkoba dan lain-lain, hanya untuk mencari kenyamanan dalam hidup mereka. Itu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Selain mereka mengalami masalah mental, mereka juga mengalami masalah-masalah fisik. Masalah-masalah fisik yang terjadi dalam hidup manusia, ada sakit penyakit, dan tidak sedikit sakit penyakit itu terjadi karena pekerjaan dari setan. Makanya kita sering tahu ada orang yang kerasukan setan dan lain-lain. Yang sakit penyakit itu tidak dapat dideteksi oleh ilmu kedokteran. Itu yang terjadi dengan orang-orang yang tidak percaya. Ini masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia ketika mereka hidup. Dan ketika mereka mati, masalah tidak selesai di situ. Ketika mereka mati, tetap ada masalah. Masalah sesudah kematian. Sudah mati. Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa itu maut. Dan Ibrani 9 ayat 27 mengatakan bahwa manusia itu ditentukan untuk hidup untuk mati satu kali saja, setelah itu dihakimi, dan orang yang tidak percaya tempat mereka berada di neraka. Itu yang terjadi. Ini adalah masalah-masalah yang terjadi untuk diri mereka sendiri. Nah, setelah mereka mati, mereka mewariskan masalah-masalah itu kepada generasi yang berikutnya. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 4 dan 5. Manusia menyadari keadaannya yang demikian dan mereka berusaha untuk mencari jalan keluar.
manusia berusaha dengan jalan beragama, berharap dengan agama mereka dapat menyelesaikan masalah fundamental mereka. Ya. Matius pasal 12 ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Namun firman Tuhan katakan bahwa ketika manusia itu rohnya yang tadi ada terus diusir, tapi karena keadaannya kosong, akhirnya datang lagi rohnya itu dengan membawa 7 roh yang lainnya. Bukan soal rohnya yang bukan soal ada jumlahnya 7, tetapi menunjukkan bahwa semakin luar biasa lah keadaannya dalam kesusahan tadi. Ya, selain beragama, manusia juga berusaha dengan berbuat baik dengan harapan ketika mereka berbuat baik, masalah-masalah fundamental ini dapat diatasi. Tapi Alkitab mengatakan bahwa segala kesalahan manusia, segala perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Kemudian manusia juga berusaha dengan cara mengikuti filosofi-filosofi hidup dengan harapan bahwa itu hal yang baik yang bisa mereka lakukan untuk dapat mengatasi masalah fundamental mereka. Tetapi itu ternyata tidak bisa mengatasi persoalan itu. Manusia juga berusaha dengan melakukan hukum-hukum yang kelihatannya baik, tetapi itu juga tidak dapat menyelesaikan masalah mereka. Dan juga dengan segala kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan mereka berusaha, tetapi semua ini tidak dapat menyelesaikan masalah fundamental. Tetapi Allah memiliki memiliki cara, yaitu pertama kita lihat bahwa semua itu karena kasih Allah pada manusia. Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Selain karena kasih Allah, Allah ingat juga akan perjanjian yang sudah disampaikannya dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 tentang keturunan perempuan itu. Siapa keturunan perempuan itu? Keturunan perempuan itu bukan berasal dari keturunan laki-laki. Dia adalah Mesias atau Kristus. Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan ini adalah solusi yang Tuhan berikan bagi manusia untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksudkan dengan keturunan perempuan itu? Dia adalah Yesus. Pernyataan Alkitab menyatakan demikian. Dalam Matius pasal 16 ayat 16, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, menurut kalian siapakah saya? Dan Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, menuju kepada pribadi Yesus. Dan juga Matius pasal 1 ayat 21. Betul ya? Di 1 ayat 21. Jadi ini menunjuk kepada pribadi Yesus. Jadi Yesus ini adalah Kristus. Yesus itu Kristus. Yesus itu adalah nama. Kristus itu artinya yang diurapi. Dalam perjanjian lama ada 3 jabatan yang sebelum seseorang memangkunya, mereka harus diurapi terlebih dahulu. Mereka itu adalah nabi, imam, dan raja. Dan Yesus lebih daripada sekedar nabi, imam, dan raja. Dia adalah nabi yang sejati. Tugas seorang nabi adalah memberitakan firman Tuhan. Tapi Yesus, dia bukan hanya memberitakan firman Tuhan, tapi dia adalah firman itu sendiri. Dan dia berkata bahwa aku adalah jalan kepada Bapa. Masalah manusia yang pertama terpisah dari Allah dapat diselesaikan oleh Yesus ketika dia berkata bahwa aku adalah jalan kepada Bapa. Itu dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Ya, kemudian Yesus itu dia lebih daripada imam. Dia adalah imam yang sejati. Dia membawa dirinya sendiri sebagai korban di hadapan Tuhan. Dia menyelesaikan masalah dosa. Sehingga masalah dosa ini dapat diselesaikan oleh Yesus Kristus dalam kematian di kayu salib. Dalam Markus pasal 10
juga dia lebih dari sekedar raja. Dia adalah raja yang sejati. Tugas raja adalah dia menjaga keamanan, menjaga stabilitas negaranya, rakyatnya. Tapi Yesus lebih daripada itu. Dia kematiannya di kayu salib dan dia bangkit menunjukkan kuasanya atas maut, sehingga manusia yang tadinya berada di bawah kendali setan dapat pasal itu dapat diselesaikan oleh Yesus ketika Yesus mati dan bangkit. Bulan 12 ya. Salah. Ya. Apa yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Kristus? Matius pasal 1 ayat yang ke-21 memberitahukan kepada kita bahwa kelahirannya itu dikandung oleh Roh Kudus. Dan dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 tentang kematiannya di kayu salib, Yesus menyatakan bahwa sudah selesai. Artinya masalah dosa yang terjadi pada kehidupan manusia sudah diselesaikan oleh Yesus ketika ia berada di kayu salib. Dan yang ketiga, kebangkitannya dari kematian. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dengan hanya mengetahui hal ini saja, masalah-masalah ini tidak dapat diselesaikan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, Roma pasal 10 ayat 13 mengatakan bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Kapan kita harus melakukan hal itu? Amsal 27 ayat 1 mengatakan bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi untuk hari esok, maka intinya hari ini kalau masih ada, kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi kita, sehingga masalah-masalah ini dapat terselesaikan dalam hidup kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, ada berkat-berkat yang akan kita peroleh. Yang pertama, status kita berubah. Yang tadinya kita sebagai anak-anak iblis, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita menerimanya dalam hidup kita, kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12. Kita menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang menerima Yesus, dia dapat diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Selain itu, kita akan dibimbing oleh Roh Kudus. Yohanes pasal 14 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Betul ya? Dan dibimbing oleh Roh Kudus. Roh Kudus juga akan membimbing kita untuk berdoa. Ya, jadi ada jawaban doa. Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Kekecilan ya? Iya Bu, kecil banget. Nyaris tak terlihat. Bisa agak besar ya? Kelihatan? Ya, sama-sama. Roh Kudus membimbing untuk berdoa. Bisa kelihatan? Iya. Ya, Roh Kudus membimbing untuk berdoa. Yohanes pasal 16 ayat 24 dan Yohanes 14 ayat 4.
kita akan menolong kita, dilayani oleh malaikat. Ibrani pasal 1 ayat 14 dan Wahyu 8 ayat 3. Jika kita berdoa, ada malaikat yang khusus untuk menerima setiap doa kita untuk dibawa ke hadapan Allah. Yang kelima, kita juga diberikan kuasa untuk bisa mengusir setan. Lukas 10 ayat 19 dan Markus pasal 3 ayatnya yang ke-15. Lalu selain kuasa untuk mengusir setan, kita juga bisa menerima berkat-berkat sebagai warga kerajaan surga. Filipi pasal 3 ayat 20 dan Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-24, bahwa ketika kita terima Yesus, kita berpindah dari dalam maut ke dalam hidup dan kita menjadi warga kerajaan surga. Dan yang ketujuh, kita diberikan kuasa untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu dan seterusnya. Ini adalah berkat-berkat yang akan diterima oleh orang-orang yang terima Yesus Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus dan yang bertemu dengan Yesus Kristus ya. Dan ada jaminan yang disediakan bagi orang-orang yang bertemu dengan Allah. Tulisin aja. Jaminan yang pertama adalah yang pasti jaminan keselamatan. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12, barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Yang kedua adalah jaminan bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing orang itu sehingga dia tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri dan akal pikirannya sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Lalu kita memiliki jaminan akan jawaban doa. Doa-doa kita akan dijawab. Dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Lalu yang keempat, kita memiliki jaminan jaminan pengampunan dosa. Dosa-dosa kita akan diampuni. Yohanes 1 ayat 9, Allah itu setia dan adil. Ketika kita mengakui dosa kita di hadapan Allah, maka Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dan yang terakhir, jaminan kemenangan atas setiap persoalan hidup kita. Inilah yang terjadi jika kita dapat menyelesaikan masalah fundamental kita dalam Yesus Kristus, kita dapat bertemu dengan Allah.